Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di ibadah online. Dan tentunya saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Kita dalam keadaan sehat. Dan tentu hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian bagi Dia, penyembahan kita bagi Dia. Sebab Dialah Allah yang layak untuk dipuji. Dialah Allah yang layak untuk kita sembah. Dan saya mau ajak Bapak dan Ibu Saudara sekalian, untuk kita pagi hari ini, kita boleh datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, untuk kita memuliakan Dia di dalam hidup kita. Mari kita akan naikkan pujian bagi Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan.
kami membawa setiap hidup kami untuk mulai menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biar kiranya Bapa, Engkau mengurapi kami, umat-Mu Tuhan, yang pagi ini kami rindu dan kami haus Tuhan untuk mencari Engkau. Puaskan setiap kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Puaskan setiap kami Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memimpin ibadah pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada di setiap kami. Bagi kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Biar kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Boleh menjadi penghiburan bagi kami. Dan biar kiranya firman-Mu Tuhan yang menerangi setiap jalan hidup kami. Sekalipun kami menghadapi hal-hal yang tidak kami ketahui di depan sana Tuhan. Tapi kami tahu bahwa ketika kami berpegang teguh pada firman-Mu, Tuhan menerangi kami dan menuntun kami pada jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah memuji, menyembah Allah, kami sama-sama katakan, amin, haleluya. Shalom saudara-saudara yang kekasih dimanapun saudara berada, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Apa kabarnya ibu bapak semuanya? Semua sehat? Puji Tuhan, karena Tuhan kita Yesus baik. Kalau kita ada sampai hari ini masih diberi nafas, masih diberi hidup, semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara-saudara yang kekasih. Mari saudara, tadi saudara sudah memuji Tuhan. Saya percaya saat kita memuji, menyembah, kuasa Tuhan bekerja. Dan kita siapkan hati kita untuk bersama-sama boleh menikmati firman Tuhan. Dan petunjuk-petunjuk serta bimbingan Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Buat waktu yang Kau berikan, buat kekuatan, kesehatan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami perlu bimbingan-Mu terlebih di masa pandemik, terlebih di masa-masa sulit, di masa-masa sukar. Kami perlu firman-Mu Tuhan untuk memberi petunjuk jalan pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan kami siapkan hati kami. Ampuni segala dosa kami, ampuni kekurangan kami, sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh seperti benih yang tertanam di tanah hati yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi jawaban bagi kehidupan kami untuk kembali ke dalam jalan yang benar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Alun beserta seluruh sidang jemaat dan staf pengembalaan di gereja GPPS Kampung Duri. Iya, sudah lama sekali, sudah hampir 1 tahun kita tidak berjumpa. Tapi kalau pagi hari ini kita berjumpa, semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Nah biarlah pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama diberi kekuatan, diberi petunjuk oleh firman Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 silih berganti. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai 10 silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami.
Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara yang kekasih, saudara yang berbahagia adalah saudara yang membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bagaimana perasaan saudara tatkala saudara membaca di ayat yang ke-8. Ya. Tatkala saudara membaca di ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Nah saudara, mungkin saudara tidak ditindas, dijepit secara badan, secara jasmani. Tapi mungkin ditindas perasaan kita, ditindas batin kita, ditindas pikiran kita, ditindas keuangan kita. Namun firman Tuhan katakan tidak terjepit. Ya. Saudara, pernahkah saudara berpikir, iya ya, kok sampai hari ini saya bisa menghadapi semuanya ini. Lalu dikatakan kami habis akal, namun tidak putus asa. Pernah saudara katakan, wah gue lagi ngeblank, habis akal, tapi tidak putus asa. Ya. Dan kemudian ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Mungkin saudara katakan, gua enggak dianiaya. Banyak saudara-saudara kita yang sedang dianiaya karena Tuhan Yesus. Bukan dianiaya karena kesalahan sendiri. Sudah hidup benar seturut firman, sedang dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Nah saudara, bukankah ayat ini dari 2 ayat yang kita baca spektakuler banget penderitaannya, ya, lengkap banget. Kok kita bisa menghadapi dan masih hidup sampai hari ini? Ya, dikatakan dalam segala hal ditindas, enggak kejepit, dalam habis akal tidak putus asa. Kalau kita melihat orang-orang terakhir ini banyak yang bunuh diri, banyak yang terjun bebas, mereka habis akal, putus asa. Mengapa? Mengapa sampai terjadi seperti ini? Pernahkah saudara berpikir, iya aku kuat sampai hari ini karena apa? Dan pada pagi hari ini firman Tuhan menjawab, kita bisa melewati ini semuanya yaitu karena di ayat yang 10 dikatakan bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di sini bukan berarti kita kemana-mana mikul-mikul salib, atau kita seperti orang kematian, atau kita acak-acakan memakai baju tuaha atau baju kematian, tidak. Tetapi di sini setiap kali kami sedang diizinkan dalam penderitaan atau dalam ujian seperti ini, diingatkan bahwa Yesus terlebih dulu telah mengalami ini semuanya. Yesus terlebih dulu disiksa, Yesus terlebih dulu menderita. Kalau kita seperti ini belum apa-apanya seperti yang Tuhan telah lakukan. Bahkan tubuhnya habis tercabik-cabik, dipaku di kayu salib, mati ganti kita semuanya. Nah, dikatakan di sini bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus. Tatkala kita menghadapi seperti ini, kita dikuatkan kembali. Saudara, saya juga pernah mengalami seperti ini. Tapi tatkala pengalaman-pengalaman seperti ini terbayang, ya, kalau saudara pernah nonton film The Passion of Christ, terbayang wajah Kristus yang sedang dimahkotai duri. Terbayang waktu Yesus dicambuk, terbayang waktu kepala Yesus ditendang, diinjak. Lalu saya katakan, Tuhan terima kasih. Kalau seperti ini
Ujian-ujian yang kau hadirkan belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai seperti engkau. Sehingga kita memiliki hati yang rela tatkala Tuhan minta tubuh kita, raga kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipakai untuk sebuah kesaksian bahwa kita bisa melewati semuanya. Ayat yang ke-7 tadi kita baca, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bukankah kita diciptakan, Adam diciptakan dari tanah liat? Tanah liat itu sangat rapuh. Bahwa manusia ini kalau tanpa Tuhan, dia seperti bejana tanah liat. Dia sangat rapuh, kesenggol dikit tersinggung, ngambek, mental, kagak gereja-gerejaan lagi, kagak pelayan-pelayanan lagi. Itu kalau tidak ada kekuatan yang dari Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita mengukur. Selama PSBB kita ada di rumah. Selama kita dirumahkan, coba kita cek and recheck. Bukannya kebetulan saja kita dirumahkan, tapi semua ini dalam rencana Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Kenapa? Untuk memperbaiki karakter kita, memperbaiki iman kita. Sehingga kita boleh semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, kalau kita boleh memperbaiki, kita melihat bahwa tubuh ini dari bejana tanah liat yang sangat rapuh. Semahal-mahalnya Gucci, semahal-mahalnya pot terbuat dari tanah liat. Bila itu terbentur, dia retak atau somplak, itu sudah gak ada harganya. Kenapa kita sampai hari ini tetap berharga di mata Tuhan? Karena di dalamnya disebut supaya nyata bahwa kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Ayat 7 mengingatkan, kita ini sebenarnya bejana tanah liat yang rapuh. Kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu kekuatan Allah. Nah oleh sebab itu kalau kita tidak ada Yesus, tidak terima Yesus, sama kembali lagi seperti tanah liat itu, bejana tanah liat. Pada waktu kita belum menerima Tuhan, kita seperti bejana tanah liat. Dan pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya Juru Selamat, itu seperti harta yang ditaruhkan. Harta yang ditaruhkan di bejana tanah liat. Dan ini mendatangkan kekuatan yang melimpah-limpah. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi kekuatan yang berasal dari Allah. Amin saudara. Nah saudara yang kekasih, kita akan cek dan recheck kembali sampai di mana kita selama PSBB ini. Apakah kita semakin dekat kepada Tuhan? Apakah kita semakin jauh? Apakah kita benar-benar lebih taat dan kita sudah berubah banyak sehingga tatkala nanti Tuhan tiba-tiba datang atau tiba-tiba dipanggil pulang, kita sudah siap. Ini tujuan Tuhan. Sebelum pandemik, sebelum virus corona ini, mungkin kita terlalu sibuk dan sibuk sehingga Tuhan mau bicara susah. Jangankan Tuhan yang bicara. Suami mau bicara susah, istri mau bicara susah, anak mau bicara kepada orang tua susah karena repotnya. Wow, Tuhan mengizinkan pandemik, Tuhan mengizinkan Corona-19 ini terjadi supaya ada perbaikan komunikasi tingkat tinggi, mendidik disiplin kita untuk kembali lagi harmonisasi rumah tangga, hubungan suami istri dengan anak-anak, hubungan dengan orang tua. Kita kembali lagi boleh bersama-sama ada di hadirat Tuhan. Ini tujuannya Tuhan. Sehingga diingatkan kalau kita tanpa Tuhan kembali lagi seperti bejana tanah liat. Dan pagi hari ini kita akan mengukur sampai di mana pengenalan kita kepada Tuhan.
Dan supaya kita boleh belajar, supaya kita boleh mengukur diri kita sampai di tahap yang keberapa. Saudara kalau pergi ke restoran sekarang sambal aja ada levelnya. Pada waktu saya mau makan ayam bakar, sambalnya level berapa Bu? Oh sambal aja pakai level saudara. Ya, level 1 sampai level 10, jadi mau level berapa? Nah saudara sekarang sedang berada dalam level berapa? Di dalam bahasa Yunani ada 4 tingkat pengenalan kita kepada Tuhan, yaitu tingkat pertama yaitu oida. Mengenal berdasarkan apa yang dilihat. Bukankah kita sering mengatakan bahwa gua nggak percaya kalau gua belum lihat sendiri? Bukankah saudara sering katakan itu? Gua baru percaya kalau gua lihat. Nah, itu tingkat pengenalan yang paling cetek. Ya. Gua nggak percaya Tuhan karena gua nggak ngelihat Tuhan. Nah, seperti itu. Dalam bahasa Yunani dikatakan oida. Ada sebuah cerita dalam Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai ke dengan 45 atau seterusnya nanti saudara baca ya. Saudara ya oke. Yohanes 1 ayat yang ke-43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." 44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Nah sudah, nanti diteruskan lagi. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab di Injil Yohanes tadi yang baru kita baca bahwa Filipus mau berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan katakan, "Filipus ikut aku." Dan kemudian Filipus ngomong sama Nathanael, "Nathanael, yuk ikut Tuhan." Gua nggak percaya. Nah itu saudara, itu yang disebut di kitab Musa. Gua nggak percaya, gua nggak mau. Tapi Filipus dia ajak Nathanael. Dan pada waktu Filipus ngajak Nathanael datang kepada Tuhan, ya, Tuhan katakan di ayat yang ke-46, ya, di ayat yang ke-46. Nah, sebelumnya di ayat yang ke-45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang ke Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Kemudian pada waktu Yesus melihat Nathanael, lalu apa yang dikatakan? "Lihat." Nah Tuhan katakan, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Wih, Nathanael kaget banget. Dek di hati Nathanael. Waktu Filipus berjalan bersama Nathanael mau nyamperin Tuhan, ya, Tuhan katakan, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nathanael kaget, "Wih, kok tahu ya?" Gitu. Dan kemudian apa yang dikatakan di sini? Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, "Bagaimana engkau tahu?" Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Ngetes. Saudara, jangan dikira Tuhan gak tahu siapa kita. Sampai ke lubuk hati yang paling dalam, Tuhan tahu siapa kita. Apakah kita sedang menderita, kita sedang ditindas, kita sedang terjepit, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah biarkan apapun keadaan kita. Seperti yang Nathanael katakan, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Lalu jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Dek yang kedua saudara,
Gila, tahu juga gitu ya. Wah, ini baru benar-benar. Ayat yang ke-49 dikatakan di sini kata Nael kepadanya, baru dia ngakuin, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Lalu apa jawab Tuhan? Dikatakan di ayat berikutnya bahwa jawab Yesus, karena aku cuma berkata aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Cetek saudara. Ya. Kalau engkau mau percaya, engkau bisa melihat hal-hal yang lebih besar. Saudara, kita sering menangkap secara dangkal iman kita. Ya. Lalu Tuhan katakan cuman aku ngomong, engkau ada di bawah pohon ara, lu terus percaya gue, sayang banget. Ya. Itu dangkal sekali. Tapi kalau kau benar-benar percaya, kenal siapa Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Katakan, amin. Inilah kondisi kita, inilah kondisi akhir zaman. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita, supaya kita boleh dikuatkan, kita tidak dikalahkan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Kita tidak dikalahkan dengan kesukaran-kesukaran yang ada. Nathanael berpikir, sotoy ya, sok tahu saya orang Israel. Dan kemudian saya tadi di bawah pohon ara. Perasaan pada waktu gua duduk di pohon ara, gua lihat kanan kiri gak ada orang, gak ada yang ngelihat, saya cuman ngadem doang, kata Nathanael. Ya, tapi Tuhan tahu. Di mana keadaan saudara? Di mana saudara berada? Pagi hari ini Tuhan tahu. Nah, oleh sebab itu tingkatkan iman kita. Hati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kita jatuh kembali di dalam dosa. Karena Tuhan tahu. Sebelum ada CCTV, Tuhan sudah tahu. Sekarang negara Indonesia ada pencurian, ada curi motor, curi mobil, ada sesuatu yang terjadi di jalan raya. Cepat didapatnya karena setiap jalan ada CCTV. Di toko mau nyolong, mau maling, ada CCTV. Nah, Tuhan lebih dari CCTV, Dia tahu. Dan kemudian kita mau belajar lagi tingkat yang kedua yang disebut kenosis. Mengenal meskipun belum melihat. Kita mempunyai mata rohani, mata jasmani ini terbatas sampai di mana jarak kita melihat. Tapi mata rohani kita tajam sampai di balik apapun yang kita tidak lihat. Kenosis ini dalam arti kata mengenal meskipun belum melihat. Dan kita harus punya iman seperti ini. Saya mengenal Tuhan. Saya tahu Tuhan sediakan tempat di surga. Sekalipun saya belum melihat surga. Sekalipun saya belum sampai ke surga, tapi iman percaya saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan sediakan tempat di surga. Kenosis, itu pengenalan kita kepada Tuhan satu tingkat. Tingkat pertama tadi oida. Tingkat pertama oida yaitu mengenal berdasarkan apa yang dilihat. Kedua, kita mengenal Tuhan meskipun belum melihat. Dan tingkat yang ketiga yaitu ginosko, mengenal berdasarkan pengalaman. Saya percaya kita semua banyak pengalaman. Oleh sebab itu kita semakin kenal Tuhan dengan benar, kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan secara luar biasa. Ya atau ya? Saya percaya selama, gak usah jauh-jauh tahun lalu lah ya, dari Januari sampai ini sekarang November, banyak lagi yang Tuhan sudah buat, banyak lagi yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu pengenalan kita jangan cuma cetek dangkal seperti ini. Tetapi Tuhan mau, Tuhan izinkan lewat masalah-masalah supaya kita boleh mengalami
kebaikan Tuhan, supaya kita boleh mengalami mujizat Tuhan, supaya kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Lalu yang keempat, tingkat pengenalan epinosis, yaitu tingkat pengenalan yang tertinggi, diumpamakan seperti suami mengenal istri. Suami mengenal istri cuma dikedipin aja suami juga tahu. Istri cuma dikasih kodong, dianggukin kepala aja dia tahu. Ya, nggak usah bilang, "Ma, ada tamu, kasih teh, kasih kopi, kasih roti." Enggak. Ya, begitu dia kedipin, tahu-tahu roti, kopi keluar, tahu. Ya, istri diam aja, suami juga tahu. Oh, kenapa? Ngambek. Ya, kenapa diam aja? Oh, iya, sorry ya sayang, tadi pagi saya cepet-cepet, saya lupa pamit. Ya. Mungkin suami juga diam aja, kenapa? Sorry ya Pak, tadi pagi mungkin kopinya salah taruh gula, taruh garam. Nah saudara, jadi begitu dekatnya hubungan suami istri sehingga kita tahu kenapa saya begini. Oh, saya salah di hadapan Tuhan. Kenapa saya begini? Oh, saya belum menuruti apa yang Tuhan mau. Memang tidak mudah, ya. Tapi semua akan bisa kalau kita mau turut dengan firman-Nya. Kita mau berjalan melakukan firman-Nya. Lalu mungkin saudara bertanya, lalu bagaimana Tante? Bagaimana Ibu? Untuk selanjutnya kita dapat bertahan di dalam tekanan-tekanan seperti ini. Jawabnya yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Apa? Tetaplah berdoa. Sekali lagi sama-sama kita katakan suara keras. Tetaplah berdoa. Amin saudara. Doa bukan hanya sekedar. Ya. Doa bukan asal-asalan. Dan jangan pernah anggap enteng doa. Sering saya mendengar bahwa doa itu nafas. Nah sekarang saya tanya, kalau kita nggak bernafas, kita akan mati. Ya. Nah kalau kita mati berarti kita tidak bernafas. Nah kalau kita nafas diibaratkan, doa diibaratkan seperti nafas. Nah kalau kita tidak berdoa, saudara jawab sendiri. Mungkin saudara katakan, saya nggak berdoa Bu, sampai hari ini saya masih hidup. Itu karena kesabaran Tuhan menanti saudara. Saya nggak berdoa Bu, kok nggak mati? Itu karena kesabaran Tuhan. Mungkin saudara belum mati jasmani saudara, tapi mati masa depan saudara. Yang pasti kalau orang tidak berdoa, mati perasaannya. Dia nggak ngerti mana uang negara, mana uang sendiri sehingga dia korupsi. Orang kalau tidak berdoa, kembali lagi harta yang indah atau harta yang mulia itu yang ditaruhkan Tuhan di dalam bejana tanah liat. Kalau kita tidak berdoa, kita kembali rapuh seperti bejana tanah liat, yaitu tadi. Habis akal terjun bebas, habis akal gantung diri, habis akal bunuh diri, habis akal potong orang menjadi 12, dikira ayam kali. Itu orang kalau benar-benar tidak punya Tuhan atau pengenalan kepada Tuhan, dangkal banget, nggak ngerti, ya. Meremehkan doa, anggap enteng doa. Sadrah, Mesah, Abednego, dia berdoa dan dia katakan, kalau memang Tuhan gak jawab, aku tetap percaya kepada Tuhan. Sampai dicemplung di dapur api, ujian yang diizinkan, tapi tidak terbakar. Rambut pun enggak gosong, dan akhirnya dia keluar selamat. Tuhan terkadang hanya pinjam raga kita untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan hanya pinjam raga kita untuk memberi kesaksian bahwa kematian Tuhan,
kehidupan Tuhan, yang kebangkitan Tuhan ada di dalam diri kita. Diri yang rapuh ini akan mendapatkan kekuatan yang besar karena ada kekuatan Allah di dalam kita. Jadi bagaimana kita harus bertahan di dalam tekanan atau bertahan di dalam penderitaan, di dalam masa-masa yang sukar ini? Tetaplah berdoa. Poin yang kedua, bagaimana kita dapat bertahan dalam tekanan hidup ini? Belajar untuk mengatakan firman Tuhan, belajar untuk memakai firman Tuhan. Markus 4 ayat 22 dikatakan bahwa tidak ada satupun, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Nah, oleh sebab itu saudara, banyaklah baca firman Tuhan. Apa yang akan kita katakan kalau kita tidak punya modal atau tidak ada perbekalan firman di dalam hidup kita? Pada waktu Tuhan selesai berpuasa, dia dibawa oleh iblis di soto rumah, dan iblis katakan, coba kamu batu jadikan roti. Iblis tahu, tapi iblis tidak maha tahu saudara. Iblis tahu kalau orang puasa tuh lapar, butuh makan. Lalu iblis katakan, coba kamu buat itu batu jadi roti. Tuhan bisa enggak? Maha bisa, Tuhan bisa banget. Roti dibuat jadi batu, bisa banget. Tapi Tuhan tidak mau karena yang nyuruh iblis. Ingat saudara, hati-hati. Iblis juga bisa memberikan mujizat. Iblis bisa memberikan kekayaan. Iblis bisa memberikan uang. Tetapi kalau yang nyuruh iblis tolak, jangan dikira tidak ada akibatnya. Jangan dikira iblis memberinya secara gratis. Iblis pasti dia minta tumbal. Dia minta kembali semuanya. Hati-hati. Dan pada pagi hari ini kalau firman mengingatkan kita, kita boleh belajar memakai atau mengatakan firman. Tatkala iblis katakan batu suruh jadi roti, Tuhan katakan ada tertulis. Ada tertulis dalam firman Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi karena firman Tuhan. Mantap saudara. Biarlah jejak kaki kita mantap, tidak digoyahkan dengan situasi kondisi yang ada. Tidak digoyahkan dengan keterjepitan kita, ketindasan kita, habis akal dan sebagainya dihempas. Tapi semuanya tidak binasa karena ada kekuatan Allah di tengah kerapuhan, di tengah bejana yang rapuh ini ada kekuatan Allah. Isi hidup saudara. Hadapi masalah yang Tuhan izinkan, agar kita boleh menjadi kuat. Lalu yang ketiga, untuk kita tetap fokus pada kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan dan kita boleh tingkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kebaikan. Jangan pernah berkata, Tuhan jahat ya. Tuhan ambil suami saya. Tuhan ambil istri saya. Tuhan ambil anak saya, Tuhan jahat. Tuhan tidak jahat, Tuhan maha tahu saudara, Tuhan baik. Ya. Tetaplah fokus pada kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang ke-7 sampai 9. Mari kita baca, fokuslah pada kebaikan Tuhan yang membuat hidup ini bersyukur dan kita bisa berterima kasih. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Dan kemudian ayat yang ke-9, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah kita fokus kepada kebaikan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini, kalau firman Tuhan sampai ke telinga saudara, izinkanlah Roh Kudus bekerja atas dirimu. Jangan keraskan hati. Kalau Tuhan ingatkan, bejana yang rapuh ini, bejana yang terbuat dari tanah liat, kalau tidak ada kekuatan Tuhan, dia akan kandas.
Oleh sebab itu kita perlu kekuatan Tuhan. Dan di dalam masa pandemik yang sudah hampir 8 bulan ini, kita ingat-ingat sampai di tingkat berapakah kita. Apakah pengenalan kita kepada Tuhan hanya sekedarnya gua kenal kalau gua percaya kalau gua cuma melihat. Apakah tingkat 2 genosis, yaitu mengenal meskipun belum melihat? Masih mending bagusan saudara. Ya. Apakah ginosko, mengenal berdasarkan pengalaman? Saya percaya ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan secara luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita semakin mengenal Tuhan dengan benar, yaitu dengan hidup menurut firman, dan biarlah kita mencapai tingkat yang tertinggi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, dan pagi hari ini biarlah kita boleh bersama-sama membuka hati kita. Kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Di tengah keterpurukan dunia, di tengah gonjang-ganjing dunia, ada firman-Mu yang memberikan kami teguh, yang memberikan kami kuat, karena kami tahu Tuhan, kami tercipta menjadi bejana yang rapuh bila tanpa Engkau. Oleh sebab itu kekuatan Allah ada supaya nyata, yang melimpah-limpah di dalam diri kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya firman-Mu boleh bekerja pada pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan, yang dalam pergumulan hidup mari Tuhan Engkau tolong bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini yang sakit angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Taruh tangan kirimu pada bagian sakit. Bapa di surga, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami percaya kami perlu Engkau Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan firman-Mu, untuk kami kembali berdoa, untuk kami kembali membaca firman-Mu, untuk kami tetap fokus pada kebaikan Tuhan, agar meningkatkan pengenalan kami kepada Tuhan. Pada pagi hari ini ampuni Tuhan kesalahan kekurangan kami, dan kami percaya Kau kuduskan kami angkat tangan kami ke hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di mana tubuh kami yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa setan, penyakit, virus apapun yang mengganggu, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar. Darah Yesus berkuasa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau di kayu salib mati, tergantung di kayu salib, darah-Mu menetes untuk kami, menyelamatkan kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Saudara. Turunkan tangan kananmu, dan bila dalam pergumulan, taruh tangan kirimu di dada. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam pergumulan pekerjaan, di dalam permasalahan rumah tangga. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar, dan mengingatkan kami untuk tetap berdoa. Mengingatkan kami untuk terus membaca firman-Mu, memperkatakan firman-Mu, dan untuk terus kami fokus pada kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Gembala, Ibu Alun, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dari GPPS Kampung Duri ini Tuhan. Mari Tuhan berkati satu persatu, jangan ada yang Kau lewati Tuhan. Terlebih kaum usia emas Tuhan, senior-senior orang tua kami, berkati memberikan kekuatan kesehatan. Berkati Tuhan anak-anak kami juga, mereka boleh bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan. Berkati yang belum mendapatkan pekerjaan, supaya mereka juga Tuhan boleh mendapatkan berkat atau mendapatkan pekerjaan. Buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati, kami mau bersyafaat bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan pertimbangan dan pengertian kepada Bapak Presiden kita Jokowi, dan para menteri, gubernur, wali kota, bupati serta pejabat daerah, agar mampu mengambil kebijakan yang tepat dan menyelamatkan kesehatan masyarakat sekaligus menyelamatkan ekonomi di wilayahnya.
Bapa di surga, kami juga berdoa bersyafaat sehati. Lindungilah pemerintah dari pihak-pihak yang ingin menyudutkan pemerintah dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi maupun secara politik. Tuhan tolong Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, perawat, seluruh petugas rumah sakit, laboratorium, klinik-klinik kesehatan, dan hotel-hotel yang sedang dipakai untuk isolasi. Dan kami berdoa untuk para relawan, aparat TNI, Polri yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan dan perlindungan agar mereka tidak tertular oleh COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah hikmat kepada masyarakat yang mengikuti Pilkada serentak 2020 di bulan yang akan datang, agar mereka memilih calon kepala daerahnya berdasarkan rekam jejak, tidak berdasarkan pengaruh dengan intrik-intrik yang negatif Tuhan. Jamaah lawat, ampuni Tuhan dosa bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami satu persatu, berkati Gembala Sidang Ibu Alun beserta seluruh staf pengembalaan, berkati sekolah minggu, kaum muda, kaum wanita, kaum pria yang ada di KPPS Kampung Duri ini Bapa, turunkan berkat-Mu bahkan untuk seluruhnya di mana suara-Mu didengar Tuhan, firman-Mu didengar, selamatkan Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih pagi hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Saudara yang kekasih, saya yakin dan percaya kita semua diberkati dan kembali taat. Pakai masker lagi. Jangan lupa mencuci tangan sesering mungkin di air yang mengalir. Dan jaga jarak, jauhilah kerumunan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat kita bersama-sama boleh menikmati berkat Tuhan. Haleluya.